Terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera pada kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Ini sebenarnya materi saya ini materi yang tradisional, tapi tak tahu ini pihak Urdi kok memandatkan saya untuk bisa presentasi. Jadi bagaimana kolaborasi smart government di Kabupaten Malang, terutama dalam pengelolaan sampah yang sederhana, tapi bisa dijadikan model di Indonesia terutama. Kalau belahan dunia lain masih belum. Kalau Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang butuh semangat untuk mengelola sampah. Lanjut. Ini Kabupaten Malang. Jadi luas Kabupaten Malang ini 3.534 km persegi. Di dalamnya itu ada Kota Malang. Jadi di tengah itu ada Kota Malang. Terus kemudian ada Kota Batu. Nah ini memang Kabupaten Malang luasnya begitu luas. Jadi penduduknya sekitar 2,6 juta. Terus kemudian memiliki 33 kecamatan, 390 desa kelurahan, dan ini masalah sampah itu luar biasa karena penduduk yang 2.600.000 itu menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Demikian juga Kabupaten Malang juga mempunyai pesisir, yaitu yang di selatan ada sekitar garis pantainya membujur sepanjang 105 km, dan ini kemungkinan kebocoran sampah plastik ke laut kemungkinan besar bisa terjadi kalau urusan sampah ini tidak dimulai dengan pengelolaan sampah yang lebih baik. Lanjut. Posisi ada beberapa strategi Kabupaten Malang yang posisi strategis Kabupaten Malang terhadap Jawa Timur, jadi Provinsi Jawa Timur ini memang ada beberapa, yaitu seperti di Kabupaten Malang itu merupakan kayak dam yang menampung air baku untuk Sungai Berantas. Jadi Sungai Berantas ini mengalir dari kota Kediri, Kota Blitar, Kertosono, terus kemudian Sidoarjo sampai ke Surabaya. Dan di Sidoarjo sama di Surabaya itu digunakan untuk air baku, air bersih, atau untuk air PDAM. Nah ini makanya dari itu sebagai sumber air yang ada di Kabupaten Malang, urusan sampah itu harus baik. Terus kemudian ada bendungan di Kabupaten Malang, itu ada 4 bendungan, Bendungan Karangkates, Bendungan Sengguru, Bendungan Selorejo, sama Bendungan Lahor. Dan ini adalah untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan bisa sebagai konsumsi listrik di Jawa Bali. Dan ini penting sekali karena kalau urusan sampah masuk ke generatornya PLTA itu bisa mengganggu. Terus kemudian ada TNBTS, Kawasan Nasional Pariwisata, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional KSPN Bromo Tengger Semeru, yaitu kawasan ada Pegunungan Bromo, terus ada Pegunungan Semeru yang menjadi pusat pariwisata, dan ini juga perlu kita jaga urusan sampahnya. Di Kabupaten Malang dikelilingi 9 gunung, diantaranya yaitu Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, ada Gunung Panderman, dan ini kita punya Pulau Sempu sebagai pusat konservasi alam yang ada di bagian selatan Kabupaten Malang. Yang seperti saya sampaikan tadi ada 105 km pesisir pantai selatan, dan ini penting sekali.
Semua ini perlu dijaga dari kelestariannya dari kerusakan akibat sampah yang tidak terkelola di Kabupaten Malang. Lanjut. Nah, ini visi misi Bupati. Jadi setiap pergantian Bupati kami juga urusan lingkungan itu harus mendapat apresiasi, juga mendapat prioritas. Jadi memang di visi misinya itu urusan lingkungan itu menjadi, akan tetapi belum tentu dalam rangka penganggaran anggaran untuk untuk urusan lingkungan itu masih belum menjadilah. Maka dari itu lanjut. Nah, maka dari itu setiap pergantian bupati gitu ya, ada pergantian bupati awal-awal tahun dia memerintah itu kita ajak ke TPA untuk bagaimana komitmen dia. Jadi kita hadapkan dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh organisasi yang ada di Kabupaten Malang, bagaimana komitmen pemerintah daerah, bupati, wakil bupati terhadap lingkungan. Dan ini kami ajak berdiskusi di TPA, tempat pemrosesan akhir sampah, yaitu yang di TPA Talangagung Kepaje. Jadi bagaimana upaya kami untuk mengajak pemerintah, kepala daerah untuk awal dia memimpin itu komitmen terhadap lingkungan, yaitu salah satunya terhadap urusan sampah ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini memang jadi teknikal operasi dari regulasi. Jadi di Kabupaten Malang terkait sampah itu sudah ada diatur dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, ada PP 81 tahun 2012. Terus kemudian kita juga ada Perda Pengelolaan Sampah nomor 2 tahun 2018. Terus kemudian ada peraturan retribusi sampah. Nah, dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Malang itu melibatkan masyarakat, yaitu dengan pengurangan sampah dan melibatkan pemerintah daerah dalam rangka penanganan sampah. Jadi kalau dibuat flowchart seperti gambar di atas, yaitu ada pengurangan sampah itu yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada kebijakan seperti kebijakan pengurangan sampah plastik, kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, itu merupakan yang harus ditindaklanjuti oleh masyarakat untuk bisa mengurangi sampah. Terus kemudian ada bank sampah, ada TPS 3R, terus kemudian ada pengepul, ada perusahaan yang bagaimana packaging mengurangi kemasan atau menggunakan plastik yang layak daur ulang. Nah, ini yang kita lakukan terhadap perusahaan-perusahaan. Terus kemudian yang penanganan sampah ini yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dan kami ada 7 PT. Kalau secara gambar di samping kanan itu, jadi kami yang berbasis masyarakat itu juga kita lakukan melalui ada bank sampah, ada TPS 3R, terus kemudian pemerintah daerah juga melakukan pengolahan. Ini kita dapat bantuan dari UNESCAP melalui UCLG ASPAC tahun 2018 pembangunan IRC, terus kemudian ada TPA. Sasaran kita memang ke SDGs. Jadi bagian-bagian SDGs itu yang tujuan yang semata-mata tujuan dari kami. Jadi ini yang selalu kami berpikir bahwa apa yang kami lakukan gerakan lokal untuk urusan global. Jadi kami selalu berpikir bahwa tujuan dari SDGs itu yang harus kami lakukan. Lanjut. Jadi kalau terkait organisasi, jadi ini perlu kami sampaikan, organisasi ini sangat penting karena kami dalam rangka pengelolaan sampah ini organisasi ini harus mengacu ke aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada undang-undang terkait pemerintahan daerah, terus kemudian ada peraturan 18 tahun 2000 tentang perangkat daerah,
terus kemudian ada regulasi dari Kementerian KLHK, terus kemudian ada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, dan ini harus kita anut di daerah. Akan tetapi bagaimana inovasi atau semangat kami di daerah dalam membuat organisasi yang bagaimana mendekatkan dengan publik sehingga pelayanan publik itu lebih lebih dekat, sehingga kecepatan dalam rangka menangani sampah itu lebih cepat. Lanjut. Maka dari itu kami di Kabupaten Malang dalam rangka percepatan penanganan sampah, kami membuat jadi dari 33 kecamatan itu kita bagi dalam 7 klaster. Jadi ada klaster klaster Singosari, klaster Tumpang, klaster Bululawang, klaster Kepanjen, klaster Pagak, klaster Pujon, sama klaster Turen. Jadi satu klaster itu mengelola sampah di 3 kecamatan sampai 7 kecamatan. Dan pembagian ini saya kira adalah komitmen dari pemerintah daerah. Jadi memang sampah ini adalah cost center, jadi memang tapi tetap harus memperhatikan bagaimana ada semacam cost recovery, artinya biaya operasional yang kita keluarkan harus harus mendapatkan pendapatan, sehingga sustainability terkait pengelolaan sampah itu berlanjut. Lanjut. Nah, ini prosesnya kalau yang kita laksanakan, jadi secara flowchart seperti ini. Tapi kami juga mempunyai angan-angan pengelolaan sampah yang lebih baik, ya seperti di negara-negara maju yang sudah ada. Tapi dengan keterbatasan kami terkait anggaran, karena anggaran kami di Kabupaten Malang lebih diutamakan untuk infrastruktur jalan, pengairan dalam rangka mendukung pertanian. Nah, ini sehingga urusan sampah ini masih menjadi bagian yang nomor sekian. Akan tetapi kami selalu berusaha bagaimana mendapatkan suatu anggaran dari tempat lain. Lanjut. Nah, ini pembagian wilayah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi ada pembagian wilayah per klaster, terus kemudian ada ada TPA. Jadi kami ada tempat pemrosesan akhir sampah. Ada 3 lokasi, yaitu di Kepanjen, terus kemudian di Paras, itu di Paras yang sebelah timur dekat Bromo, terus kemudian ada yang di Singosari. Di Singosari ini di Randuagung Singosari, ini dekat kawasan ekonomi khusus Singosari. Kita juga punya kawasan ekonomi khusus. Terus kemudian yang di Kepanjen ini adalah ibu kota Kabupaten Malang. Kalau wilayahnya seperti itu ada, jadi setiap klaster ada 3 sampai 7 kecamatan. Lanjut. Nah, ini prasarana dan sarana yang kita miliki. Jadi memang kami masih sederhana sekali. Jadi tapi kami tetap berbuat bagaimana bisa melayani masyarakat. Yang pasti sampai tahun ini progres pelayanan kami itu masih di angka 45%. Memang ini masih banyak sampah yang ada dibakar oleh masyarakat, dibuang ke sungai. Akan tetapi inilah PR kita, bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk perubahan perilaku, dan bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan prasarana dan sarana. Ini yang tantangan kami selaku pengelola sampah, bagaimana menciptakan suatu kegiatan yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengoptimalkan pelayanan yang ada saat ini. Lanjut. Nah, ini kami dengan adanya Jakstranas, kami harus tindak lanjuti dengan Jakstrada. Jadi ini komitmen dari pemerintah daerah, dan ini merupakan implementasi dari Perda kami, Perda Pengelolaan Sampah, yaitu dengan menyusun kebijakan pengelolaan sampah, kebijakan daerah pengelolaan sampah rumah tangga dengan satuan-satuan yang, dan ini harus kita kejar bagaimana kita mengejarnya, baik ini yang pengurangan maupun penanganan. Dan ini
terus akan kita lakukan sampai tahun 2025. Bahwa tahun 2025 pelayanan kita itu harus 100%, yang terdiri dari minimal 30% pengurangan, maksimal penanganan sampah 70%. Dan ini mudah-mudahan ini bisa tercapai karena ini kami dapat dukungan dari luar juga, karena kita juga mempresentasikan apa yang tadi sampaikan bahwa bagaimana kita menuju ke Sustainable Development Goal. Lanjut. Nah, ini salah satu jadi tempat kami, yaitu TPA Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen. Jadi awalnya kami ini TPA yang sederhana gitu ya. Kita memanfaatkan mengendalikan gas metan yang ada di TPA. Gas metan ini kami kayak mining gitu ya, tapi miningnya sederhana dengan sistem perpipaan yang sederhana, terus kemudian pakai blower yang sederhana, terus kemudian kita distribusikan ke warga untuk menjadi LPG. Memang ini kalau dari kebahayaan, maksudnya ini berbahaya enggak terhadap kesehatan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada kejadian yang berarti dalam rangka penggunaan gas metan untuk pengganti LPG. Jadi di TPA ini Talangagung ini luasnya sudah 10 hektar. Ada Yona 1, ada Yona 2. Ini Yona 2. Jadi ya sel 1, Yona 1, sel 1, sel 2, sel 3 ini sudah sel pasif. Gitu ya. Sekarang kita sudah tanami dengan tanaman pelindung berupa jati. Terus kemudian ini Yona 2, sel 1, sel 2, sel 3 sampai sel 4 ini sudah pasif, juga kami tanamin. Terus kemudian sel 5 sama sel 6 Yona 2 ini baru saja kita tutup, rencana sudah kita tanamin. Terus kita sudah memulai sel 7. Dari tiap-tiap ya sel ini kita tanam sistem perpipaan untuk menangkap gas metan. Dari gas metan itu kita distribusikan, akan tetapi kita filter dulu, maksudnya kita saring dulu. Memang ini belum optimal saringannya, gitu ya. Pokoknya bisa mengurangi gas-gas yang lain yang tidak jadi gas metan benar-benar optimal yang sampai ke masyarakat. Jadi di lokasi ini sudah ada 250 KK yang sudah memanfaatkan gas metan sebagai pengganti LPG. Dan ini kita gratiskan. Ternyata dapat memberi apresiasi pada masyarakat. Lanjut. Tuh, terus. Nah, lanjutlah. Ini lokasi kami. Jadi kalau prasarana dan sarana yang ada di TPA, jadi mulai pintu masuk, terus ada jembatan timbang, terus kemudian bagaimana suasana. Jadi di sini memang tempat TPA ini adalah tempat pembelajaran juga. Jadi di samping bagaimana kebahayaan terhadap pengunjung. Nah, ini memang harus kita perhatikan karena di sini juga menerima siswa kecil gitu ya, mulai SD, SMP untuk datang belajar. Lanjut. Nah, ini proses pembangunannya. Jadi kami dengan dana APBD sendiri kita disediakan untuk pembelian geotekstil sama geomembran. Terus kita pasang sendiri. Jadi kita dengan upaya sendiri, dengan kemampuan sendiri. Terus kemudian kita pasang pipa dan semua ini adalah menggunakan SDM yang ada di Kabupaten Malang, yaitu yang ada di TPA. Jadi kita memang tidak menggunakan kontraktor khusus yang dalam ini. Nah, ini yang kami lakukan. Lanjut. Nah, ini pemuatan gas metan. Jadi sistemnya sangat sederhana. Memang ini kami pengendalian, terus kemudian ada jaringan, terus kemudian ada blower, terus kemudian ada filter, terus kemudian kita distribusikan. Nah, sistem perpipaan yang seperti di pojok kiri bawah itu adalah sistem jaringan perpipaan kita yang sudah kita tanam. Tapi di TPA, karena ini TPA pembelajaran, pipa-pipa ini kita expose, gitu ya, tidak kita tanam di tanah, supaya ada
kalau ada pengunjung itu apa itu? Ini loh ada pipa gas yang dimanfaatkan oleh warga. Jadi pembelajaran bagaimana apa itu? Bagaimana apakah ada kebakaran atau meledak, kan sampai sekarang tidak ada kejadian yang berarti. Lanjut. Nah, inilah tempat pembelajaran. Jadi di Kabupaten Malang, di TPA kami ini bagaimana ingin merubah perilaku warga. Jadi tidak hanya di warga di Kabupaten Malang, termasuk tamu-tamu dari luar daerah Kabupaten Malang yang ingin belajar bagaimana mengelola sampah. Jadi ini ada semacam ini ya, jadi apa ya, efisiensi penggunaan uang negara, karena masyarakat yang ingin belajar datang sendiri ke sini bagaimana mengelola sampah. Jadi kami tidak hanya menjelaskan terkait bagaimana proses di TPA, tapi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk peduli sampahnya, sehingga apa ini banyak secara apa itu masyarakat atau siswa datang ke sini dan ingin bisa dikembangkan di daerahnya. Ini yang kami lakukan dan kami tidak menarik biaya dalam hal ini. Jadi kami bagaimana secara sukarela memfasilitasi masyarakat maupun tamu dari luar daerah Kabupaten Malang untuk belajar mengenai pengelolaan sampah. Dan itu yang kami lakukan selama ini. Lanjut. Nah, ini ada film, kayaknya Anda tahu bisa. Tuh bisa. Ini salah satu film TPA yang kemarin masuk top 15 inovasi pelayanan publik di Kemenpan RB, apa ini yang kami lakukan. Jadi bagaimana pembelajaran sampah. Jadi banyak perguruan tinggi yang ingin bagaimana terkait manajemen pengelolaan sampah, bagaimana peran masyarakat dalam rangka mendukung ini, gitu ya. Terus kemudian banyak juga pemerintah daerah yang ingin mengembangkan ini. Bagaimana pemanfaatan gas metan. Nah, ini memang kami belum pernah mengajukan terkait carbon credit, tapi apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata bagaimana pengelolaan sampah yang menarik, terutama yang di TPA. Jadi ini juga kami kolaborasikan, ya mungkin nanti di akhir sesi ini kami ada paparan terkait. Jadi ini banyak mahasiswa yang ingin belajar, di sini kami fasilitasi, kami berdiskusi, dan kami mohon masukan bagaimana pengembangan TPA ini. Jadi kami tidak hanya apa itu menceritakan, tapi kami juga minta masukan pada pengunjung dalam rangka ini. Memang ini belum sempurna TPA kami, tapi kami berusaha bagaimana pengelolaan TPA ini lebih baik. Dan ini ternyata mendapat apresiasi dari apa ya? Ya kita lah ini ada pemanfaatan gas metan dengan menggunakan engine yang kita gunakan. Ini kita buat sendiri, jadi made in teman-teman yang ada di TPA. Itu. Oke. Ini menggunakan jadi gas metan yang ada di TPA, kita convert ke tabung. Ini memang tabung ini tabungnya LPG, tapi ini convert dari ada kita punya buat namanya AMEC, akumulator of metan gas, tapi belum sempurna. Ini yang kita ini kan kita apa ini kita lakukan. Jadi ini kita gunakan untuk bahan bakar apa mobil gitu ya. Ini mobil ini dikasih orang gitu ya. Ini kita gunakan menjadi gas metan. Nah, ini ada pembelajaran dari daerah lain yang ingin berkunjung ke Kabupaten Malang dalam rangka pengelolaan. Ini memang belum sempurna banget, makanya ini kami selalu juga minta bantuan kalau ada dari, nah ini petugas Pak Rudi namanya, petugas TPA yang apa ini, apa ya, bagaimana mengecek gas metan yang ada di TPA. Ini kompor yang dibagikan ke warga dan ini penampakan TPA. Mungkin itu, lanjut. Nah, ini salah satu lagi, ini yang ada di Poncokusumo, yang TPA Paras. Karena kita nggak punya anggaran, kita menggunakan bambu petung. Jadi bambu petung itu digunakan untuk sebagai pengganti pipa. Bambu petung ini sebagai pengganti pipa, ini untuk menangkap gas metan.
Jadi gas metan ini kita tangkap, ini yang ada di Paras, ini luas lahannya ini sebenarnya sudah 4 hektar, terus kemudian TPA ini yang rencana juga akan dikembangkan. Terus kemudian ini sambungan, jadi gas metannya dimanfaatkan untuk 165 keluarga. Jadi pengganti LPG yang ya cukup lumayan dan masyarakat senang untuk mendapatkan ini. Memang kami tidak menarik juga biaya, tapi dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat di sana. Ini yang bagaimana keberlanjutan, itu dia menarik setiap bulan Rp6.000 digunakan untuk pemeliharaan jaringan pipa yang ada di desanya. Lanjut. Terus kemudian ini IRRC ini yang bantuan dari UNESCAP, PBB, terus kemudian difasilitasi oleh UCLG ASPAC yang sebagai executing agency-nya KLHK pada tahun 2018 mulai beroperasi. Ini memang digunakan untuk sampah organik yang dari pasar, ada pasar Mantung gitu ya, yang sebelah itu. Terus ini yang termasuk ada tambahan dari Manur, tapi yang utama ini adalah untuk sampah organik, pengurangan sampah supaya tidak masuk ke sungai, dan karena sungai ini merupakan aliran yang masuk ke bendungan Selorejo. Ini yang kami lakukan dan ini masih operasi sampai sekarang. Lanjut. Nah, ini anggaran kami, jadi bisa diketahui. Jadi kami menyampaikan, jadi APBD, perbandingan APBD dengan budget urusan persampahan. Jadi berkisar antara 0,26 sampai 0,4% anggaran yang dari tahun 2013 sampai tahun 2025. 22 maksudnya. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini kalau anggaran secara detail, jadi dari masing-masing UPT kami detailkan seperti itu. Ya, jadi per UPT naik turun. Ini tahun 2021 kemarin kena refocusing gitu ya, karena tahun 2020, 2021 kena ada COVID. Ini ada pengurangan anggaran. Tapi ya kalau lihat yang tabel bawah terkait perkembangan pendapatan. Jadi memang kami optimalkan pendapatan terus bertambah. Termasuk tahun ini itu target pendapatan 7,4 M, dan ini yang luar biasa. Ini tergantung dari prasarana dan sarana yang kami miliki. Lanjut. Nah, ini jadi dari waste to energy yang dari 3 tadi, TPA TPA sampah wisata edukasi, TPA bambu petung yang di Paras, terus kemudian IRRC pada tahun 2018-19 kami ikut ada lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka Hari Jadi PUPR yang ke-72 kalau nggak salah, itu menyelenggarakan waste to energy dan kami ikut. Ternyata kami juara 3. Jadi juara 1 itu Kota Surabaya, juara 2 Kota Balikpapan, juara 3 Kabupaten Malang. Dan hadiahnya dari juara 3 ya ini. Jadi ada 8 truk yang hadiahnya, terus ada 2 ekskavator sama 2 bulldozer. Ini yang kami lakukan. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi dari apa yang kami lakukan terkait waste to energy, bagaimana gerak kami. Memang kami belum optimal, belum bagaimana mengelola sampah secara secara keseluruhan. Terus kemudian ini datanglah ada program ICC. ICC itu Indonesia City Cluster atau yang sekarang namanya Program Bersih Indonesia. Ternyata Kabupaten Malang setelah kompetisi tingkat nasional itu mendapat nominasi dan hadiahnya ini hadiahnya bukan hadiah ya. Nanti hibah infrastrukturnya itu sekitar investasinya $29 juta. Dan yang pendonornya itu Alliance to End Plastic Waste. Jadi ini yang saya kira luar biasa. Program ini akan dilaksanakan 2021 kemarin sampai 2024 dan ini sudah jalan.
studi-studi yang sudah untuk mendukung program ini sudah jalan, termasuk rencana ada pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan TPST, pembangunan stasiun peralihan antara, terus kemudian penyediaan alat-alat, mulai bak sampah, mulai roda 3, mulai pickup, amrol truk, termasuk alat-alat untuk mendukung mendukung TPST, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu. Lanjut. Dan ini skedulnya yang rencana yang akan dilakukan. Jadi bantuan yang karena kita nominasi, kita nanti difasilitasi dari bukan hanya bantuan infrastruktur, tapi juga bagaimana merubah perilaku masyarakat dalam rangka ikut dalam layanan. Lanjut. Nah, ini nanti kami setelah dibantu, kami harus membuat klaster, dan ini nanti ke sistem BLUT, Badan Layanan Umum, UPT, jadi dari 7 klaster, ini akan kita rubah menjadi 5 klaster yang nantinya mengelola sampah dengan sistem BLUT, Badan Layanan Umum. Jadi sampah nanti tidak hanya ditumpuk seperti TPA, tapi ini sampah akan dikelola melalui TPST. Dan ini yang kami lakukan, ini sudah mulai direncanakan. Lanjut. Nah, ini sistemnya, jadi nanti memang tadi TPA bagaimana merubah perilaku masyarakat. Nah, sekarang kita diuji bagaimana diaplikasikan memilah sampah dari sumbernya. Terus kemudian ada TPST, ada pengangkutan, ada TPA. Nah, nanti kami juga belajar seperti angan-angan kami yang di depan tadi, bahwa sampah itu semua bisa menjadi value dalam rangka menambah biaya operasional untuk pelayanan kami. Lanjut. Ini yang ada di Paras, ini yang ada di Talangagung, saya kira sama konsepnya. Ini nanti dipimpin oleh Ketua BLUT. Jadi ada 5 titik. Ini yang kami sampaikan ada 2 titik aja. Lanjut. Nah, ini bentuknya. Ini contoh ya yang sudah dibantu oleh Alliance to End Plastic Waste. Ini yang ada di Jemberana. Mungkin bentuknya akan relatif sama dengan konsep ini, dengan apa-apa yang ada sistem pelayanan persampahan. Lanjut. Nah, ini adalah pengelolanya nanti konsepnya, yaitu ada penyediaan infrastruktur, ada pembiayaan, ada pelayanan dan pendapatan, karena ini nanti bagaimana kita harus merubah retribusi, ada penegakan hukum, terus kemudian nanti ada peningkatan SDM, ada kebutuhan SDM. Nah, ini satu kesatuan ini adalah merupakan bagaimana UPT BPK pola penanganan keuangan sistem BLUT, Badan Layanan Umum. Dan ini mendapat support dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR maupun Kementerian KLHK. Lanjut. Nah, ini yang konsep yang pernah kami lakukan, yaitu antara hubungan TPA dan taman, khususnya yang di TPA Talangagung Kepanjen, dengan menggunakan ada sungai, ada TPA Talangagung, terus kemudian ada yang di atas itu ada Taman Kehati, Taman Puspa, ini ada Sungai Metro. Ada Sungai Metro di situ. Tahun 2013 itu kita masukkan ke lomba internasional. Itu bisa film itu. Nah, itu yang atas juga bisa film. Yang atas. Ini dari teman-teman Institut Teknologi Nasional Malang itu setelah berkunjung ke Kabupaten Malang, dia membuat proposal ke call proposal ke Inggris. Terus kemudian ternyata kita mendapat apresiasi. Jadi pas tahun 2013 itu kita masuk 10 besar untuk presentasi di Cina waktu itu. Nah, ini konsep penanganan sampah yang kita kolaborasikan, bagaimana penanganan das metro, bagaimana penanganan menjadi suatu kesatuan yang menarik gitu ya. Ya sebagai edukasi, sebagai wisata, ini yang kami lakukan tahun 2000. Nah, karena ada struktur organisasi yang kami berubah dari Cipta Karya ke DLH, ini akan
menjadi ini apa itu nggak ada yang meneruskan gitu dan tidak ada yang mau membiayai. Makanya ini kami tetap apa itu komit bagaimana penanganan sampah, penanganan taman, kawasan ini menjadi satu kesatuan yang kita perlu kemas. Jadi ini yang kami lakukan di Kabupaten Malang, bagaimana sampah menjadi sumber energi, sampah itu menjadi suatu peluang pekerjaan, sampah kalau kita tangani dengan baik bisa menjadi suatu menambah pendapatan untuk operasional. Lanjut, saya kira itu. Ini terakhir saya kira. Nah, ini semangat kami. Jadi kami ajak teman-teman pekerja, mari kita ini aksi lokal tapi untuk urusan global. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Yang pasti kami belum sempurna. Kami mohon dukungan dari teman-teman URDI maupun CityNet dalam rangka mengoptimalkan apa yang kita lakukan di Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.